Anime ini bercerita tentang seorang bocah halu yang bernama Minoru Kageno yang terobsesi dengan kekuatan dan melakukan segala cara untuk menjadi kuat. Dia kemudian mati dan dikirim ke Isekai, yang merupakan dunia dengan sihir dan superpower lainnya. Minoru atau yang dikenal sebagai Cheat Kageno sekarang kemudian mewujudkan cita-cita lamanya untuk menjadi kuat dan menjadi bayangan orang misterius yang kuat yang memberantas kejahatan dari balik layar. Lahirnya organisasi yang bernama Shadow Garden yang berisi orang-orang yang Cheat selamatkan untuk melawan organisasi jahat misterius. Ini adalah anime yang sangat konyol, yang isinya penuh dengan delusi CMC dan kesalahpahaman yang tinggi. Cheat Kageno adalah orang yang berusaha sok keren di hadapan bawahannya dengan berkata sembarangan, dan anehnya, hal itu menjadi kenyataan. Hal itu membangun kesalahpahaman di antara Cheat dan bawahannya. Dan inilah yang membuat orang-orang membandingkan anime ini dengan Overlord yang memiliki unsur kesalahpahaman juga. Untuk soal cerita, anime ini memiliki cerita yang cukup umum untuk anime dengan genre school action. CMC adalah murid dari sebuah sekolah dan ada organisasi yang bergerak di balik layar. Namun bedanya di sini, CMC sangat kuat dan mempunyai counter untuk melawan organisasi itu. Sebuah twist yang cukup unik. Menurut gua, ini adalah cara dari autornya untuk membuat diferensiasi di antara anime isekai lain. Walaupun unik, cerita di anime ini bisa dibilang kurang dalam menceritakannya. Cerita dari Kageno Jitsuryokusha sangatlah luas, namun animenya gagal untuk menceritakan banyak hal, seperti masa lalu karakter-karakternya dan perkenalan dunianya. Pacing cerita anime ini tergolong lambat, dan ada beberapa bagian yang bisa saja dihilangkan, seperti pada episode 1 yang memperkenalkan Akane, yang harusnya tidak perlu sampai satu episode, atau setidaknya nanti di season 2 saja, karena karakternya juga belum muncul di season 1. Lagian, dengan durasi 23 menit, kenapa mereka tidak menceritakan tentang Cheat lebih jauh, soal masa lalunya dengan jelas dan obsesinya untuk menjadi kuat? Ini adalah hal yang menurut gua wasting time. Jika ingin mencari cara yang tepat dalam mengadaptasi suatu novel, manga dari Kageno Jitsuryokusha jauh lebih baik dalam mengadaptasinya. Apalagi pace manganya yang menurut gua jauh lebih baik dari animenya. Menurut gua, anime ini seperti roller coaster. Kita dapat merasakan jika konfliknya mulai naik, dan saat klimaks terasa sangat epik. Namun setelah itu, ceritanya akan menurun kembali. Dan ini tidak gua rasakan di dalam manganya, yang menurut gua setiap chapternya masih oke-oke aja, dan masih memberikan sebuah surprise di akhir-akhirnya. Selain itu, ada beberapa bagian yang harusnya tidak perlu ada, seperti membeli celana dalam yang bisa diganti dengan cerita lain, seperti menceritakan masa lalu dari anggota Shadow Garden, yang membuat penonton semakin tertarik dengan mereka. Komedi di anime ini bagi gua miss dan sangat jelek. Gua nggak tahu kenapa, tapi anime ini gagal mendeliver komedi di anime ini, dan tidak cukup untuk membuat gua tertawa. Menurutku, genre komedi di anime ini bisa saja dihapus, karena tidak ada lucu-lucunya. Layaknya MC di anime isekai lainnya, Cheat Kageno adalah karakter yang sangat kuat dan bisa dibilang yang terkuat sejauh ini. Oh ya, power level di dunia Kageno Jitsuryokusha ini cukup aneh, di mana sekelas kesatria kerajaan saja bahkan tidak bisa menandingi kekuatan dari penjahat. Ini mungkin sengaja disetting biar kita diperlihatkan seberapa kuat Cheat dan Shadow Garden, dan sengeri apa penjahatnya. Namun bagi gua, logik ini masih cukup sulit untuk diterima, karena logik di anime fantasi pada umumnya, kerajaan setidaknya memiliki kekuatan yang cukup kuat. Well, ini subjektif sih. Untuk karakter, menurut gua Cheat Kageno adalah karakter yang memorable, karena dia mungkin satu-satunya karakter yang mengidap skizofrenia yang dikirim ke Isekai. Untuk member inti Shadow Garden, semuanya cukup mudah untuk diingat, karena namanya saja menggunakan angka Romawi, dan masing-masing dari mereka memiliki kelebihan dan spesialisasi masing-masing. Walaupun Eta dan Zeta kurang screen time sih. Untuk karakter di luar Shadow Garden, tidak terlalu menonjol, dan tidak banyak yang bisa dikulik dari mereka. Seperti Alexia Midgar, yang walaupun agak penting, tapi cuma agak doang. Ini adalah kekurangan dari anime yang memiliki terlalu banyak karakter, dan ada karakter yang jadinya tidak terurus dengan baik.
Animasi anime ini cukup bagus dan berhasil menarik perhatian, apalagi saat Cheat menggunakan I Am Atomic. Studio yang membuatnya adalah Nexus, yang menurutku cukup decent. Studio ini memang sudah beberapa kali menggarap anime yang menurut gua bagus, seperti Darwin's Game dan Rakudai Kishi. Opening song berjudul Highest oleh OXT, dan endingnya dinyanyikan oleh member dari Shadow Garden berjudul Darling in the Night. Bagaimana pendapat kalian soal endingnya? Kalau gue sih cukup suka dengan konsep ending yang dinyanyikan seiyu member Shadow Garden ini. Ini adalah anime adaptasi light novel, namun gue pribadi cukup kecewa dengan adaptasi animenya. Di mana, entah kenapa dengan melihat scene cheat yang menangkap koin ini, bisa membuat gue tertawa. Tapi animenya, gue justru merasa cringe. Bagaimana menurut kalian? Anime ini tidak cocok untuk yang sebelumnya tidak tahu Kage no Jitsuryokusha. Untuk yang udah tahu, mereka pasti mengerti kenapa begini dan kenapa begitu. Sayangnya yang tidak tahu, jelas mereka merasa kesal. Apalagi episode satunya, yang entah apa tujuannya. Untuk skor akhir dari anime ini, gue akan memberikan rating 6/10. Cukup mengecewakan, namun layak untuk ditonton. Apalagi buat kalian yang mengikuti novelnya, akhirnya bisa melihat seperti apa wajah Eta dan Zeta. Walaupun banyak kekurangan, tapi masih bisa dinikmati. Bagaimana pendapat kalian soal anime ini? Apakah kalian suka? So, that's all for today. Hope you like it and see you next time.